Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang uji coba load balancing pada aplikasi Seamaster. Jadi untuk saat ini adalah bagaimana langkah untuk uji coba tersebut. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDD Aba Channel, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website di mana informasi tersebut akan saya rangkum dan saya akan cantumkan pada website tersebut di www.abachannel.com. Kita simak informasi dan tutorialnya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana langkah untuk uji coba load balancing yang akan dimulai besok. Jadi uji coba load balancing sistem informasi manajemen ASN atau Seamaster. Jadi ada server baru pada aplikasi Seamaster, sehingga butuh uji coba untuk maksimalkan kinerja dari eMaster tersebut. Nah, untuk jadwal pelaksanaan itu tersendiri ini terbagi menjadi 2 sesi dan terbagi menjadi 3 hari. Nah, untuk sesi pertama yaitu hari Kamis besok jam 9 sampai dengan 10 untuk uji coba pertama, dan uji coba kedua jam 14 sampai dengan 15. Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan OPD masing-masing. Kemudian ada Jumat dan juga Senin, jamnya sama. Nah, untuk informasi lebih lengkap tentang edaran ini, Bapak Ibu bisa mengunjungi channel ini atau video sebelumnya yang sudah saya buatkan kepada Bapak Ibu semua. Sekarang kita akan memulai tutorial bagaimana kita langkah uji coba load balancing pada aplikasi Seamaster. Karena ini diwajibkan oleh BKD Provinsi Jawa Timur. Jadi misalnya Bapak Ibu sakit, berhalangan dan sebagainya, mohon bisa memberikan informasi lengkap pada masing-masing kepegawaian di OPD masing-masing agar bisa terekap. Akan tapi di sini kan ada beberapa sesi. Otomatis Bapak Ibu pasti bisa untuk mengerjakan karena sangat mudah sekali Bapak Ibu. Coba kita langsung praktekkan saja. Di sini Bapak Ibu bisa masuk pada master.bkdjatim.go.id. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan username dan password eMaster Bapak Ibu. Setelah masuk pada halaman eMaster ataupun Seamaster, di sini Bapak Ibu untuk uji coba load balancingnya kita menggunakan fitur SKP. Karena kemarin yang terkendala adalah pada SKP, pada jam-jam saat Bapak Ibu kerja, kemudian pada jam-jam tertentu, SKP sangat lemot sekali. Oleh sebab itu, maka kali ini BKD Provinsi Jawa Timur menanggapi ataupun merespon dari masalah-masalah yang terjadi di lapangan dengan adanya sistem load balancing pada servernya. Dan dari informasi di live Zoom, atau Bapak Ibu juga bisa cek di video saya di live Zoom, bahwasanya BKD Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan aplikasi Seamaster ini berkoordinasi dengan Kominfo. Oleh sebab itu, dengan adanya aplikasi Seamaster ini sangat membantu sekali dalam proses kegiatan Bapak Ibu semua. Kenaikan pangkat, pemetaan dan sebagainya, semua bisa terekap di eMaster. Nah, sekarang kita langsung pada tutorialnya. Jadi untuk uji coba load balancing di sini Bapak Ibu itu hampir sama dengan proses upload SKP di Seamaster tahun 2022 kemarin. Hanya saja ini untuk mencoba. Jadi Bapak Ibu jangan kaget. Loh Mas, saya sudah pernah mengupload SKP di tahun 2022. Apakah perlu upload lagi? Pasti Bapak Ibu bertanya seperti itu. Nah, ya upload lagi karena ini wajib. Hanya saja ada keterangan di situ, ada keterangan uji coba load balancing. Dan juga Bapak Ibu, BKD Provinsi Jawa Timur dalam memastikan agar Bapak Ibu itu mengupload atau tidak, itu wajib ada tanggal dan harinya. Ada tanggal, hari, dan tercantum tanggal editnya di eMaster. Nah, langkahnya seperti ini biar Bapak Ibu bisa memahaminya. Kita langsung masuk pada SKP di Seamaster. Kemudian Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, Bapak Ibu bisa masuk pada dokumen evaluasi kinerja pegawai. Bapak Ibu bisa memilih kolom cetak hasil kinerja. Jadi Bapak Ibu bisa memilih cetak hasil kinerja. Bapak Ibu bisa klik seperti ini. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan Ctrl P. Jadi Ctrl plus P, Ctrl P pada keyboard, sehingga akan tampil halaman seperti ini, seperti yang mencetak pada umumnya itu Bapak Ibu. Hanya saja di sini wajib ditampilkan untuk tanggal editnya, tanggal, jam maupun referensi di bawah. Langkah untuk menampilkan, Bapak Ibu bisa masuk pada more setting, kemudian header and footer pastikan tercentang, sehingga di sini akan muncul jamnya. Nah, di atas sudah muncul jamnya. Pastikan itu Bapak Ibu, jam dan tanggalnya wajib terisi, wajib ada.
Nah, kalau misalnya tidak ada, maka Bapak Ibu dianggap ya tidak melakukan, karena data ini nantinya Bapak Ibu bisa laporkan pada kepegawaiannya di masing-masing OPD. Saran saya, Bapak Ibu menggunakan Google Chrome untuk melakukan proses update ini atau melakukan proses uji coba load balancing ini, karena lebih mudah dan lebih simple. Ini contohnya saja saya menggunakan Google Chrome. Jadi untuk menampilkan jam dan hari, kita tinggal mencentang header and footernya saja. Nah, ini cukup mudah sekali kan Bapak Ibu. Dan pastikan untuk destinasinya kita save pada PDF saja, atau misalnya Bapak Ibu cetak, maka Bapak Ibu harus men-scan kembali. Akan tapi kalau misalnya kita langsung save as PDF, ya langsung Bapak Ibu. Untuk ukuran kertasnya kita bisa menggunakan A4 maupun F4 Bapak Ibu. Monggo, terserah Bapak Ibu. Nah, marginnya seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, kita bisa sesuaikan. Misalnya kita ukurannya non saja default, kemudian skalanya kita perkecil, misalnya seperti itu, monggo. Yang terpenting adalah pada jamnya di sini harus ada, jam dan tanggal wajib ada, karena wajib di situ Bapak Ibu, hukumnya wajib. Setiap ASN wajib melakukan uji coba load balancing pada aplikasi SeaMaster sesuai dengan jam dan waktu yang telah ditentukan. Nah, misalnya Bapak Ibu melakukannya hari ini, padahal hari ini bukan masanya, Bapak Ibu ya tidak diakui, karena yang diakuinya itu adalah sesuai dengan jadwal yang ada di sini, surat edaran. Jadi sesuai dengan jam dan sesi yang ada di sini, otomatis jam yang harus ada di sini harus sama dengan yang di sini Bapak Ibu. Misalnya Kamis jam 9 sampai dengan jam 10. Kemudian sesi uji coba keduanya jam 14 sampai dengan 15. Nah, di sini harus sama seperti itu. Otomatis di sini tanggalnya adalah 9 Februari, 9 bulan 2. Jadi 9 bulan 2 2023, jamnya ya jam 09 sampai dengan 10. Nah, rentangan waktu itu atau direntang di uji coba kedua yaitu jam 14 sampai dengan 15-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini harus dipastikan, jangan asal-asalan. Misalnya Bapak Ibu ingin melakukan uji coba tidak pada jam-jam yang telah ditentukan. Bukan seperti itu. Bapak Ibu bisa melakukan uji coba berkali-kali, itu bisa. Misalnya Kamis melakukan uji coba, sesi pertama, uji coba sesi kedua, kemudian Jumat melakukan lagi, kemudian Senin melakukan lagi, uji coba 1 dan 2. Yang terpenting pada jamnya di sini dan waktu harinya sesuai dengan edaran, maka Bapak Ibu itu dianggap melakukan proses uji coba. Nah, kalau di luar jam ini ya bukan uji coba, karena jam-jam normal. Provinsi Jawa Timur, BKD Provinsi Jawa Timur menentukan jam seperti ini karena ingin mengetahui trafiknya. Jadi Provinsi Jawa Timur ingin mengetahui live trafiknya ketika bersamaan itu mengerjakan SKP. Apakah mampu aplikasi SeaMasternya? Apakah akan terjadi lemot sekali? Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya sudah mampu, otomatis tidak akan lagi ada sesi-sesian. Misalnya jam 08 sampai dengan jam 12 malam. Nah, kan seperti itu kan mengganggu Bapak Ibu semua. Nah, dari hal itulah BKD Provinsi Jawa Timur melakukan load balancing ini. Jadi BKD Provinsi Jawa Timur itu menampung keluhan dari Bapak Ibu ASN semua. Nah, kita langsung saja pada tutorial. Setelah kita mengatur di sini jam dan harinya sudah tertentukan dan di bawah juga kita upload dari eMaster, bukan akal-akalan, maka kita save. Dan Bapak Ibu di sini bisa kasih nama hasil evaluasi uji coba load balancing. Seperti ini. Barulah setelah itu Bapak Ibu bisa lakukan save. Dan sekali lagi ini langsung tersave PDF. Jadi saya tidak perlu untuk scan kembali. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu mengunduh dengan jam yang telah tertentukan tadi, kita langsung mengupload. Dan jangan bertanya, "Mas, saya sudah mengupload, apakah perlu mengupload ulang?" Ya perlu Bapak Ibu. Karena di sini nanti kita kasih pada kolom keterangannya yaitu uji coba load balancing. Setelah Bapak Ibu melakukan hasil cetak di sini, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk pada fitur Home, kemudian bisa masuk pada Master Data ASN, dan Bapak Ibu bisa scroll ke bawah sampai dengan fitur Binkes yaitu DP3 dan SKP. Bapak Ibu cek, dan pastinya Bapak Ibu untuk SKP 2022-nya ya sudah aktif di sini, sudah ada. Nah, langkah saat ini adalah kita menambahkan baru lagi, hanya saja ini adalah uji coba load balancing. Sehingga ketika ada permasalahan Bapak Ibu tinggal menghapus nanti, tinggal mendelete. Jadi Bapak Ibu menambahkan 2022 berapapun yang saya sampaikan tadi, mau ikut uji coba berapapun, monggo dipersilakan. Hanya saja pada jam yang telah ditentukan. Itu intinya. Setelah Bapak Ibu masuk pada fitur SKP untuk menambah SKP, maka Bapak Ibu di sini otomatis sudah ada SKP yang kemarin. Hanya saja saat ini kita menambahkan itu untuk fitur uji coba load balancingnya.
pastinya di sini Bapak Ibu editnya adalah tanggal 22, tanggalnya pasti di tahun kemarin, atau otomatis tanggal editnya di sini ya di luar dari jam yang telah ditentukan. Nah, untuk yang terjadwal maka Bapak Ibu harus sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Dan perlu saya sampaikan, Bapak Ibu nantinya untuk uji coba load balancingnya tidak perlu diaktifkan, karena nanti bisa tinggal kita hapus waktu-waktu sudah tidak dibutuhkan. Jadi langkahnya kita klik tambah di sini, kemudian pilih jenis SKP-nya, kita pilih yang PP nomor 6 di sini. Tahun SKP-nya 2022. Nah, kemudian ini isi sesuai dengan SKP Bapak Ibu. Misalnya saya isi seperti ini saja. Kemudian disinilah Bapak Ibu rekomendasinya kita masukkan uji besar coba load balancing. Nah, seperti itu saja nantinya. Ketikkan saja uji coba load balancing. Nah, setelah masuk seperti ini, maka Bapak Ibu bisa upload file SKP yang sudah ada jamnya tadi. Nah, di sini kita choose file. Nah, tadi saya menyimpannya di desktop. Kemudian tadi saya beri nama hasil uji coba SKP, atau kita pakai date modified. Nah, ini seperti ini. Hasil uji coba load balancing. Pastikan yang masuk di situ adalah jam yang tertera tadi itu Bapak Ibu. Pastikan yang ada jamnya itu. Nah, setelah itu maka Bapak Ibu bisa lakukan save. Nah, sekali lagi Bapak Ibu bisa pilih permen pannya ini, kemudian tahunnya Bapak Ibu ketik 2022, baik, ini sesuaikan, dan rekomendasi kita isi uji coba load balancing. Kalau bahasa Indonesianya gitu, uji coba load balancing, dan kita pilih choose file PDF yang telah kita unduh tadi, yang ada jamnya. Nah, baru kita lakukan save. Dan apakah Anda benar-benar mau menyimpan, kita klik OK. Seperti itu, dan disinilah sudah selesai. Pastikan di sini jam, karena ini mengikuti jam yang di bawah, yaitu pada Bapak Ibu jam saat Bapak Ibu melakukan proses uji coba load balancing yang saya sampaikan tadi, yaitu jamnya, jam editnya, tanggal dan harinya sesuai dengan ini. Jadi pas sudah di filenya sesuai dengan jam itu, kemudian untuk jam uji cobanya di fitur edit di sini sesuai dengan jam saat itu juga, saat ini juga lah gitu. Ya, meskipun otomatis di sini tidak akan sama persis dan plug dengan file PDF yang ada di sini. Kenapa? Karena pasti ada selisih rentang waktu, jeda waktu paling tidak kan 5 menit ataupun 10 menit paling lama itu sudah. Karena saya jeda waktu dari yang saya buat barusan ini dengan yang di sini berapa ini? Jadi 11.07 di sini 11.19. Nah, sekitar 10 menit kan Bapak Ibu. Itu pun saya menggunakan tutorial atau menyampaikan informasi. Tapi kalau misalnya kita langsung save seperti itu, saya kira 5 menit itu sudah cukup. Dan sekali lagi, tanpa kita aktifkan, jangan diaktifkan. Yang aktif biar yang kemarin atau yang SKP yang sebelumnya. Jadi SKP yang memang benar-benar murni SKP yang telah Bapak Ibu update, agar tidak mempengaruhi jam dan tanggal waktu yang ada di sini. Nanti justru bermasalah, takutnya kan seperti itu. Maka kita cukup mengupload seperti ini saja sudah cukup. Dan pastikan sekali lagi jam dan hari waktunya itu sesuai dengan yang telah ditentukan. Seperti itulah Bapak Ibu langkahnya. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu ingin mencoba di sesi berikutnya atau di hari yang berikutnya, hari Jumat, Senin, dipersilahkan, monggo. Otomatis yang utama, yang pertama itu saja terlebih dahulu yang kita utamakan. Misalnya Dinas Pendidikan menginginkan hari Kamis besok pada uji pertama atau sesi 1 mengerjakan semua. Ya monggo Bapak Ibu bisa kerjakan seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya monggo, atau berhalangan untuk mengupload pada sesi pertama. Nah, Bapak Ibu bisa catat terlebih dahulu, coba nanti uji coba keduanya atau jam keduanya. Nah, jika diperbolehkan maka bisa menggunakan uji coba keduanya tanpa harus mengisi daftar hadir ataupun rekapan yang nantinya akan dilaporkan pada BKD. Dan perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya nanti direkap. Jadi nanti akan ada rekapitulasi seperti ini. Contoh rekapitulasi ASN yang mengikuti uji coba load balancing. Nah, ini perangkat daerahnya, ini ada kop suratnya, kemudian berapa yang sakit. Nah, ini harus ditulis Bapak Ibu. Sakit, tugas luar, dan ada alasan apapun yang tidak diikuti atau tidak mengikuti nantinya, maka wajib dilaporkan pada BKD Provinsi Jawa Timur. Apakah Bapak Ibu tidak ingin mengerjakan jika sudah terekap seperti ini? Nah, monggo Bapak Ibu bisa pikirkan sendiri. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di ST Radio Channel.
Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan sekali lagi, Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.